Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Veronika Tan memastikan anak perempuan yang ditemukan terlantar di Pasar Kebayoran Lama tidak akan kembali ke lingkungan yang membahayakan korban. Wamen PPPA Veronika Tan menyatakan saat ini kondisi korban M yang ditemukan terbaring lemas di lorong Pasar Kebayoran Lama Rabu lalu sudah menjalani operasi pada Sabtu kemarin. Meski demikian, kondisi korban masih dirawat intensif di RS Polri Kramat Jati. Kementerian PPPA dan Mabes Polri terus melakukan koordinasi terkait penanganan kasus dugaan penelantaran dan penganiayaan anak di bawah umur. Veronika menambahkan, jika terbukti ayah korban adalah pelaku penganiayaan, maka harus mendapatkan hukuman berat. Anak ini sudah menjalankan operasi kemarin dan dari pukul 8 dan sudah selesai jam 12. Setelah melalui proses radiologi, sekarang anak ini sedang dipantau di dalam observasi ruang intensif di PICU. Kami juga memastikan bahwa setelah perawatan selesai, anak tidak akan kembali ke dalam lingkungan yang membahayakan dirinya. Negara hadir sepenuhnya untuk memastikan anak ini aman dan seluruh hak dasarnya dipenuhi. Miris mengenaskan. Rabu lalu, seorang anak perempuan berinisial M berusia 7 tahun ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di lorong Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Korban kini mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak rumah sakit menurunkan 6 dokter spesialis untuk menangani korban, mulai dari dokter anak, dokter bedah, hingga psikiatri. Wakil Kepala Rumah Sakit Polri, Kombes Ewin Zainul Hakim mengatakan, korban saat ini menderita gizi buruk, anemia, defisiensi albumin, luka patah tulang pada bahu bagian kanan, serta mengalami luka bakar pada bagian wajah. Pasien adalah gizi buruk, anemia, defisiensi albumin, ada luka patah di bahu kanan, terus kemudian ada luka wajah bakar di wajah. Rabu 11 Juni 2025 lalu, M, anak perempuan berusia 7 tahun, ditemukan terbaring lemas di lorong Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bocah malang tersebut ditemukan petugas Satpol PP yang sedang berpatroli. Kala itu, M sedang tertidur di lantai pasar dalam kondisi kelaparan. Kepada petugas, korban mengaku mendapatkan penganiayaan dari sang ayah. Jadi dari tadi kita tanya anak tersebut, dia ayahnya sangat kejam katanya. Kemarin belum lama dia dikasih makan, tapi nasinya udah bau. Bapaknya marah. Saat ini polisi terus mendalami kasus dugaan penelantaran dan penganiayaan terhadap M. Sementara terkait kunjungan keluarga korban ke rumah sakit, polisi belum menerima kedatangan pihak yang mengaku keluarga korban. Dari keterangan sementara, korban mengaku penganiayaan dilakukan sang ayah di Surabaya, Jawa Timur. Anak tersebut bersama sang ayah baru tiba di Jakarta menggunakan kereta api. Namun saat di Jakarta, anak tersebut diduga ditelantarkan ayahnya. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seperti apa penanganan dan kondisi terkini dari bocah 7 tahun yang ditemukan terlantar, terluka dan kelaparan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan? Sudah ada Pak Kawian, komisioner dari KPAI. Selamat petang Pak Wian, terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang. Pak Wian, informasi terakhir Anda kan tentunya terus berkolaborasi dan juga menanyakan informasi terkait korban M. Apa yang sudah diterima KPAI hingga sore hari ini? Kondisi anak baik itu secara psikis maupun secara fisik. Baik, terima kasih. Selamat petang Mbak Cynthia, selamat petang juga para pemirsa Kompas. Saya dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI terus memantau perkembangan Ananda Marwa dan terus berkomunikasi dengan Bareskrim Polri
dalam hal ini Direktorat Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak serta TPPO ya, ada Ibu Kombes Ganis di Oke. sana. Kami selalu mendapat informasi dan hari ini adalah satu hari pasca Andanda dilakukan operasi karena tangan kanannya patah. Ketika Kamis malam kami ke sana, kami melihat bahwa tangan kanannya itu dijepit dengan grip dan memang patah dan kelihatan suster mengatakan sebelum dibungkus itu tulang tangan kanan tersebut kelihatan. Jadi memang masih sangat lemah. Mudah-mudahan berangsur-angsur pulih untuk sehat kembali karena kami semua punya kepentingan dan berdoa supaya Ananda cepat pulih dan sembuh untuk bercerita tentang siapa yang telah melakukan kekerasan dan penelantaran terhadapnya. Apakah sudah dipastikan bahwa betul ayah korban yang melakukan kekerasan ataupun penganiayaan ini? Kepolisian belum bisa menyimpulkan hal itu, tapi informasi sedikit dari Ananda bahwa dia dianiaya oleh bapaknya itu menjadi informasi penting yang sekarang terus dikembangkan oleh kepolisian. Kepolisian saat ini sudah menyebar para anggotanya di Jawa Timur untuk menelusuri mendapatkan informasi karena Ananda korban pernah menyebut bahwa dia berasal dari desa Keraton. Oleh karena itu polisi kemarin sudah menyebar anggotanya ke desa-desa di Jawa Timur dan juga sebagian Tapi Jawa kalau Tengah. dari KPAI sendiri apakah sudah mendapatkan informasi dari polisi bahwa identitas pelaku apakah sudah didapatkan dan apakah korban ini satu-satunya anak yang dimiliki oleh terduga dari pelaku? Belum ada informasi itu. Karena itu saya katakan bahwa informasi tunggal yang bisa menjelaskan siapa anak itu, siapa orang tuanya adalah anak itu sendiri. Makanya harus diupayakan secara maksimal oleh lembaga-lembaga terkait, Kapolri, Kesehatan, Kementerian Kesehatan, supaya anak itu segera sehat, pulih kembali untuk menjelaskan siapa dirinya, siapa pelaku penelantaran dan pelaku kekerasan terhadap anak tersebut. Ya, Pak Wian, apakah dari KPAI sendiri sudah menyiapkan tim lintas sektor agar penanganan kasus ini bisa berjalan dengan maksimal, baik itu ke polisi ataupun ke Kementerian PPPA? Kami sifatnya adalah melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi. Ini kan kasus yang sangat darurat yang harus dilakukan oleh instansi lintas sektor selain Barreskrim Polri, juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga Kementerian Sosial. Nah, Kementerian Sosial ini kan banyak memiliki tenaga peksos yang bisa membantu menangani anak tersebut karena anak tersebut selain harus dipulihkan kesehatannya, juga mentalnya, juga psikisnya supaya segera pulih. Dan ini perlu koordinasi lintas sektor untuk bersatu padu menangani anak tersebut. Jika KPAI betul akan mengawasi kasus ini secara komprehensif, lalu apa yang saat ini sudah didapatkan oleh KPAI sendiri, baik itu terkait pendampingan psikososial terhadap korban dan juga pendampingan baik itu medis dan juga pendampingan hukum? Kami baru saja juga koordinasi dengan Ibu Kombes Ganis ya, selaku salah satu Kasubdit ya yang menangani anak di Barreskrim Polri, bahwa beliau koordinasi dengan lintas sektor ya, terutama juga Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak ya. Ini harus kerja keras, kerja cepat karena anak ini kan termasuk anak korban yang harus mendapatkan perlindungan khusus, Mbak. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya pasal 59A bahwa anak itu harus mendapatkan penanganan cepat, penanganan psikologis, penanganan sosial, kesehatan dan sebagainya agar segera pulih untuk kemudian bisa memberikan penjelasan siapa yang telah melakukan kekerasan terhadap dirinya. Baik, terima kasih Pak Kawian, Komisioner dari KPAI. Terima kasih Mbak Cynthia. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon doanya untuk Ananda supaya sehat, supaya pulih kembali dan bisa bercerita tentang siapa yang telah melakukan kekerasan terhadap diri. Terima kasih Pak Kawian, terima kasih, selamat sore.
Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas tanggapi polemik 4 pulau sengketa Aceh dan Sumatera Utara. Meskipun tupoksi di Kementerian Dalam Negeri, ia menyebut pemerintah tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Terkait kritik dari Yusuf Kala yang menyebut keputusan Menteri Dalam Negeri terkait status 4 pulau tersebut cacat formil, Menkum menyebut tupoksi ada di Kementerian Dalam Negeri. Namun saat ini saudara, pemerintah tengah mempersiapkan rancangan undang-undang yang mengatur spesifik pemerintahan Aceh termasuk wilayah administratif. Iya, masalahnya kan itu tusinya Kementerian Dalam Negeri, bukan Kementerian Negeri. Iya, itu nanti makanya saya bilang tupoksinya bukan di sini, ya. Kita lagi mempersiapkan RUU tentang pemerintahan Aceh. Dalam pertemuan Gubernur Aceh dengan forum bersama DPR, DPD, RI Dapil Aceh terkait polemik 4 pulau yang diklaim masuk wilayah Sumatera Utara, dinilai mampu meredam polemik dan warga di kawasan Pulau Singkil Aceh. Bupati Aceh Singkil berharap Kemendagri segera membatalkan keputusannya yang bisa memicu konflik antar Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dan 4 pulau milik wilayah Provinsi Aceh. Sebelumnya warga memprotes melakukan penyisiran di 4 pulau yang disengketakan, yaitu Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Mudah-mudahan dengan ada keputusan malam ini kan sudah jelas ya, kita meredam bagaimana supaya ada konflik di sana. Itu yang kita harapkan. Sesuai dengan hak kita, ya, sesuai dengan kita yang kita perjuangkan ini, agar kembali ya, itu 40 kembali ke Aceh.